Judul kita hari ini adalah Organizational Transformation and Futures, ya, masa depan dan transformasi organisasi, renungan untuk Nusantara, Asia Tenggara dan seantero dunia, reflections for Nusantara, Southeast Asia and beyond. Justru tadi dalam diskusi awal kami itu, Alicia, kita berbincang, biar kita berbagi, kalau bahasa Malaysia berkongsi, berbagi apa namanya, transformasi organisasi USM, ya, Universiti Sains Malaysia, di mana kami sebagai dosen di sini telah melalui satu proses. Dan kalau siapa yang pernah di Malaysia mungkin tahu, dalam banyak-banyak universitas di Malaysia itu USM diangkat sebagai apex university atau universiti mercu, ya. Tapi sama ada itu kekal sebagai kedudukan pertama tidak, itu tergantung list yang kita lihat, ya. Justru saya itu pertama. Jadi transformasi organisasi ini pengalaman USM. Jadi pengalaman USM itu kita daripada Tan Sri Profesor Tan Sri Profesor Zulkifli yang sekarang jadi rektor IUUM tu, atau IAU, kalau di sini panggil International Islamic University of Malaysia, ataupun Universiti Islam Antarabangsa, ya. Jadi di bawah pimpinan Tan Sri Zul dahulunya, sewaktu beliau masih lagi naik chancellor atau rektor kalau bahasa Indonesia di USM, beliau telah berjaya untuk memobilisasi, menggerakkan USM ke satu mercu, ke satu tahap yang tinggi, alhamdulillah, sehingga kan apa namanya, diiktiraf atau diangkat oleh pemerintah Malaysia sebagai universitas mercu. Justru tadi itu kita berbagi, kita bersharing pengalaman bagaimana prosesnya kami berfikir tentang skenario masa depan dan bagaimana mentransformasi organisasi, gitu kan. Dan lanjut daripada apa yang dipresentasikan oleh Alicia tadi, Dr. Alicia tadi, saya sambung maju ke depan, ya. Ini mungkin sedikit kritikal perspektif saya, tapi saya fikir ini walaupun kritikal, walaupun istilahnya apa, kritikal ke radikal ke apa saja, saya tetap harus berbagi pandangan saya sejujur mana yang sejujur dan sebisa mana yang saya bisa, gitu kita. Ya. Lanjut, Raja. Jadi saya presentasi ini dalam 3 konteks, ya. Pertama Nusantara, kedua dari perguruan tinggi, ya, institution of higher learning, perguruan tinggi. Ketiganya industrial organizational transformation. Ketiganya adalah melihat masyarakat dalam konteks dari kacamata industrialization, ya. Jadi saya akan berbicara tentang First Industrial Revolution, Second Industrial Revolution, Third Industrial Revolution, dan kita mendengar kan 4IR, 3IR, 4IR, dan pemerintah kita sekarang ini, dan dalam diskurs wacana mainstream kita sekarang ini sering membicarakan, sering mengangkat isu ataupun agenda wacana tentang 4IR atau 4ER, 4ER, ya. Fourth Industrial Revolution, ya. Jadi saya akan menyinggung sedikit, tetapi mungkin menjangkaui hal tersebut, melintasi hal tersebut, ya. Jadi dalam konteks Nusantara itu saya membayangkan, saya mengangkat gagasan Nusantara menjangkaui Southeast Asia, kerana bagi saya Nusantara itu adalah satu wawasan, satu gagasan yang lebih lama, sejarahnya lebih hebat. Malahan sebelum adanya kolonisasi, kita sudah ada tamadun atau peradaban Nusantara itu luar biasa hebatnya, dengan teknologi yang luar biasa, termasuklah teknologi piston yang buat mobil itu kan, piston itu kan, itu teknologi di Nusantara. Teknologi amalgamasi metal-metal yang berbagai itu, mencantum, menggabungkan besi dengan logam ini dengan swasta, itu teknologi Nusantara. Membuat kapal-kapal yang hebat, kapal-kapal yang tidak bisa ditenggelamkan, itu juga Nusantara.
Jadi ini konteks Nusantara. Jadi Nusantara yang arti kata Nusantara dari Sabang ke Merauke ke Filipina, dari Rote ke Miangas ke Champa di Kamboja itu semua Nusantara ya kan. Termasuklah Brunei, Singapura, Malaysia, Patani Selatan, Thailand, itu semua Singapura, semuanya Nusantara ya. Itu konteksnya. Kita mempunyai common history, maksudnya sejarah yang kita berbagi bersama itu. Dan malahan karena kita bersama di ruang dan wilayah yang sama, justru masa depan kita juga bersama. Ya, we have a shared destiny, shared future. Justru Indonesia, Malaysia, dan negara-negara tetangga kita itu bahagian daripada Nusantara. Ya, dan dalam konteks itu saya mahu mengangkat bahawa kita sebagai ilmuwan, mahasiswa-mahasiswi, pelajar-pelajar ya yang mendalami ilmu sains dan sains sosial haruslah memikirkan model atau acuan pembangunan, acuan development, acuan perkembangan ya dari kita sendiri, acuan kepimpinan dari kita sendiri, leadership kita sendiri, development yang kita sendiri. Itu maksud saya konteks Nusantara tersebutlah. Dan kita dalam institusi perguruan tinggi ini, sama ada kita ini rektor ataupun wakil rektor yang ada juga bersama kita hari ini, dosen-dosen, ketua-ketua, dekan-dekan dan sebagainya, sehinggalah mahasiswa-mahasiswi kita sebagai agent sosialisasi yang paling kuat dalam masyarakat, agen perubahan, agen transformasi dan paling kuat dalam masyarakat itu agen pendidikan ya. Jadi ini 3 konteks yang saya ingin angkat ya dalam perbincangan diskusi kita hari ini. Baca kita bisa ke slide seterusnya. Terima kasih. Jadi saya akan secara ringkas membicarakan, mempresentasikan tentang industrialisasi industrialization ataupun industrial revolution 1 2 3 4 ya. Sudah banyak orang berbicara tentang hal ini. Saya mungkin sepintas lalu saja berbagi pandangan saya tentang hal ini ya. The first industrial revolution berlaku dalam abad 18-19 Eropah dan Amerika itu katanya gitulah. Dalam first industrial revolution itu apa yang berlaku ialah berlakunya sebelum ini manusia itu menggerakkan produksi itu dengan tangannya sendiri, dengan kakinya sendiri. Jadi production itu berbasis manusia. Tetapi dalam Industrial Revolution 1, Industrial Revolution yang pertama itu masuknya mesin-mesin. Jadi dengan terciptanya the steam engine, itu mesin yang berbasiskan pembakaran arang-arang dan sebagainya dan mengeluarkan uap-uap dan sebagainya. Kemudian muncullah mechanization, iaitu mesin memasuki dunia industri. Justru industri itu digerakkan oleh mesin-mesin ya, mechanization dalam industri. Itu the first industrial revolution. Bisa ke kedua. Apabila satunya selesai memasuki dunia industrial revolution yang kedua, kita lihat produksi itu dijana, dikuasai, digerakkan oleh kuasa listrik utamanya, dan maka muncullah teknologi yang lainnya, termasuklah internal combustion engine ya, bagi engine yang menggerakkan daripada minyak itu, dari minyak dan bensin itu menggerakkan piston dan engine seterusnya. Maka muncullah electricity itu memasuki dunia industri, maka berlakulah revolusi yang kedua. Jadi kalau dahulunya mechanization, keduanya ialah electricalization, yang maksudnya elektrik teknologi itu berbasis kepada tenaga yang baru ini, bukan mechanical lagi. That's industrial revolution number 2. So kita masuk industrial revolution number 3, juga dikenali sebagai revolusi digital ya. Kemajuan teknologi dari asas industri elektronik analog dan mechanical kepada teknologi digital, digitization of the world. Jadi di mana-mana saja semuanya berbasis digital. Bermulanya sekitar 1980-an gitu. Pemangkin dan kemajuan kita lihat pembangunan masyarakat berbasis komputer, hingga kan komputer personal ya, jadi telefon, internet, ICT dan sebagainya. Jadi di mana-mana saja di computerize,
akhirnya dengan ada komputer ini, dengan ada revolusi digital ini, itu Industrial Revolution number 3, kita menggunakan teknologi komputer untuk mengawal, menjanakan ekonomi yang baru, membangunkan teknologi digital yang menjadi asas, menjadi pusat untuk mengawal, menjaga, menggerakkan produksi dunia malahan, ya. Itu Industrial Revolution number 3. Nombor 3, kita terus ke Industrial Revolution nombor keempat. Dan inilah yang sering yang diperkatakan sekarang ini, baik di Malaysia maupun di Indonesia. Saya ingat tahun lalu sebelum COVID itu ada beberapa undangan saya ke Surabaya, ke Semarang, itu beberapa kota itu bicaranya tentang Fourth Industrial Revolution. Maupun begitu, saya tidak fokus kepada Fourth Industrial Revolution, saya fokus kepada revolusi industri kelima. Nanti kita akan ke sana nanti. Kerana bicara kita hari ini, diskusi kita hari ini ialah tentang masa depan, kan, dan memikirkan transformasi organisasi kita, dan saya kontekstualiskan kepada pendidikan tinggi, kepada Industrial Revolution ini, ya. So what is the Fourth Industrial Revolution? Inilah bukunya, The Fourth Industrial Revolution, dan inilah penulisnya, namanya Klaus Schwab. Beliau ada seorang German engineer, engineer. Kayak siapa tuh yang orang pintar-pintar, ITB, ITS itu, ya kan. Juga ekonomis, juga the founder and executive chairman of World Economic Forum. World Economic Forum ini, forum ekonomi dunia ini adalah satu forum di mana banyak perusahaan-perusahaan, ketua-ketua perusahaan, ya, berkumpul untuk mendiskusi bagaimana kita mau membangunkan dunia ke depan, gitu kan. Jadi beliau Klaus Schwab ini memikirkan satu revolusi yang baru sudah tiba di era kita sekarang ini, maka revolusi ini dinamakan revolusi industrial keempat. Apakah the Fourth Industrial Revolution? Lanjut. Fourth Industrial Revolution ialah gabungan revolusi digital, physical, electrical ke dalam dunia biological, ke dalam dunia manusia, ke dalam masyarakat. Teknologi semakin memasuki ke dalam masyarakat, bahkan ke dalam badan manusia. Jadi kita lihat robotics, AI, artificial intelligence, nanoteknologi, teknologi yang sekecil bukan jari tapi kuku di hujung jari itu, bioteknologi, gabungan teknologi chemistry dan biologi bergabung, Internet of Things, maksudnya bukan saja teknologi itu berkomunikasi dengan kita, malah teknologi benda bisa berkomunikasi sesama mereka. 3D printing, ya, kita bisa print organ dan sel-sel manusia. Autonomous vehicle, mobil-mobil yang digerakkan secara remote, secara autonomous, secara tanpa manusia, gitu kan. Jadi kita lihat kalau dahulunya pembahagian kerja itu, ya, pembahagian kerja, divisi of labor itu kan memisahkan dengan scientific revolution itu, scientific management memisahkan buruh daripada manajemen itu, kan. Tetapi kita lihat sekarang ini malah manajemen itu juga, pemikiran itu, proses pemikiran itu pula semakin hari semakin dikurangkan dari manusia, semakin berpindah kepada AI, artificial intelligence. Maka AI, artificial intelligence, semakin hari semakin bisa membuat keputusan untuk manusia. Jadi bagaimanakah kita menerbangkan pesawat itu, kita bisa pakai manusia yang pilotnya itu, ataupun kita bisa pakai komputer, AI bisa terbangkan pesawat itu, dan juga bisa landing pesawatnya, sebagainya itu. So kita lihat dalam Industrial Revolution number 4, right? The digital world, the electrical world, the machine is coming into human beings, is coming into the society, memasuki dalam masyarakat, ya kan. Jadi ada masalah tentang kemacetan, kita guna AI, kita lihat jalan mana yang sesuai, jalan mana yang kurang, kan kita ada Waze sekarang ini, kan. Jadi semakin pintar Waze, semakin bodohlah manusia, gitu kan.
Lama ada teman-teman saya dulu itu pintar jalan-jalan di Jakarta itu. Sekarang sudah nggak tahu bagaimana mau daripada apa namanya di Blok M mau ke apa nama itu Blok M mau ke apa namanya yang ada Dufan itulah mana-mana di Jakarta Utara di Bandar Jakarta dari dekat situ. Ancol di Ancol itu sudah nggak tahu bagaimana caranya itu. Harus ikut Waze itu kan, harus ikut Waze. Jadi Waze itu menjadi otak kita yang baru gitu kan. Jadi dahulu kita tahu memikir bagaimana gitu. Sekarang kita serahkan kepada Waze. Waze menentukan masa depan kita bersama gitu kan. Jadi tidak laku nggak usah lah pusing-pusing gitu kan. Kita serah saja kan. Jadi ini Industrial Revolution number 4 where technology is coming into human lives, right? Tetapi kita bukan membicarakan tentang teknologi Industrial Revolution number 4. Kita membicarakan tentang Industrial Revolution 5.0. Dan ini malahan lebih bahaya lagi. 10 kali lipat lebih bahaya daripada Industrial Revolution number 5. Ya. Kita bisa next one. Pertanyaannya sekarang, is there a next revolution? Dan argument saya, hujat saya ialah bahawa the next revolution 5.0 is here and now. The fifth industrial revolution sudah tiba, sudah nyampe sekarang ke dunia kita gitu kan. Sebetulnya ada two waves, ada dua gelombang. Jadi kita bicara tentang COVID ada gelombang 1, 2, 3 kan, berapa gelombang nggak tahu lah tuh. Tapi ada dua gelombang yang satu yang lebih tersurat, satu lebih tersirat. Yang fourth industrial revolution itu bisa kita bincang sebagai lebih tersurat, lebih terbuka, lebih overt, lebih terbuka itu. Tetapi the fifth industrial revolution lebih covert, lebih tersirat, lebih terselindung gitu. Kurang nampak ya, dari bentuknya lebih batinnya daripada lahirnya. Dan itu kalau kita fikirkan digital itu 0.1, kalau the fifth industrial revolution itu malahan lebih subversif lagi, lebih di bawah sedar gini. Nah, ini kita mau bicarakan tentang the fifth industrial revolution. Right? So what is the Industrial Revolution 5.0 or the 5IR? It is a convergence of physical, electrical, digital, biological, and spiritual. Gabungan physical, electrical, digital, biological ke dalam dunia spiritual. Teknologi yang baru adalah teknologi spiritual. Ini teknologi yang malahan lebih membawa kebaikan ataupun kemusnahan pada manusia ini. Silakan seterusnya. Saya coba mengingatkan bahawa dalam Industrial Revolution 5.0 it begins with the battlefield of good versus evil. Di sinilah berlaku peperangan, bentrokan, persaingan lomba di antara baik dan buruk, dengan antara jahat dengan yang malaikat dengan setan itu. Inilah pertembungannya. Ini dah Industrial Revolution-nya. Sudah sampai waktunya ini. Kalau kita memilih yang salah itu, maka kita bisa terjun ke dalam neraka bersama-sama setan itu kan. Tetapi kalau kita bersama-sama malaikat, insya-Allah kita akan sukses. Ya. Silakan. Next one. Apakah Industrial Revolution 5.0 ya? Apakah yang saya bisa masukkan ini? Kalau kita lihat emerging realities, realitas muncul ya dalam diskurs kita sekarang ni, dalam realitas kita sekarang. Kita sudah ada ubiquitous computing, maksudnya kapasitas berkomputer yang bisa kita cari di mana-mana aja. Ubiquitous maksudnya di mana-mana aja itu. Dahulunya orang mana komputer ponsel yang canggih itu mana ya? Ini ponsel. Ini phone saya. Kalau dulu komputer itu haruslah di desktop ya, di dalam kantor saja kan ya. Tetapi sekarang komputer itu bisa dipegang saja ya. Orang tidak lagi memakai phone seperti ini. Ini phone saya kan ada karetnya situ kan, ada karetnya di dalam. Ya. Orang sudah tidak pakai phone gini saja. Orang sudah pakai smartphone itu. Stupid people tak smartphone. Right? Maaf. Bukan stupid lah. Maksudnya teknologi computing itu sudah luar biasa, sudah ada dalam tangan orang manusia gitu kan. Jadi teknologi bisa ada di mana-mana saja. Right. Kedua, another emerging reality, right? Satu lagi realitas yang muncul, post-truth media. Media ataupun multiple truth media. Ya, media yang
melintasi, menjangkaui kebenaran itu, ataupun media yang mempunyai kebenaran yang multiple, yang berbagai, yang justru kita tidak tahu yang mana yang benar, yang mana enggak benar. Ya, kalau kita bisa kecilkan kembali, Raja. Kalau kita lihat foto slide yang di sini ni kan, ini kan truth ataupun kebenaran itu pancarannya ke silinder yang di tengah ini kan. Tetapi kalau kita lihat cahaya warna biru dipancarkan ke silinder ini, kita lihat silinder ini seperti kotak, seperti segi empat, segi empat. Tapi kalau kita lihat pancaran cahaya yang kuning, silinder itu kelihatan bulat. Yang mana yang benar? Sebetulnya kedua-duanya benar, tapi benarnya hanya separuh kan. Tapi benarnya tidak bisa ngomong, tidak nyambung gitu kan. Jadi akhirnya masing-masing berribut, bilang saya ada kebenaran, yang sana bilang saya ada kebenaran. Saya tidak peduli dengan kebenaran kamu, kamu tidak peduli dengan kebenaran saya. Ayo kita berperang gitu. Tidak berperang burut sampailah ke perang padan, akhirnya orang-orang tewas, mati dan sebagainya. And this is the emerging reality right now. Kecilkan kembali. Dan juga there's a blurring and breaking of boundaries. Perbatasan atau sempadan, perbatasan di antara realitas dan di antara norma dan di antara apa yang bisa boleh dilakukan itu sudah semakin terhakis, malahan semakin hilang itu. Apa yang dianggap sebagai private bukan lagi private, bisa dipublikkan. Apa dianggap sebagai public kita private kan gitu. Jadi semakin hilang boundary, semakin hilang perbatasannya juga. Akhirnya yang satu lagi emerging reality keempat ialah the collapse and the distrust of systems and institution. Maksudnya orang semakin hari semakin tidak percaya, semakin hilang distrust, tidak percaya ya kepada institusi-institusi masyarakat, sistem-sistem dalam masyarakat. Mereka percaya tentang medianya sendiri, dengan influencer-influencernya sendiri. Menjadi tanda tanya, yang mana satu sandiwara, yang mana satu bukan sandiwara, yang mana front stage, yang mana yang disandiwarakan, mana front stage, mana backstage, adakah backstage itu front stage itu backstage, adakah di antara yang ada di South China Sea itu kan berkonflik antara, sebetulnya tidak, itu sandiwara saja. Sebetulnya dua negara ini baik-baik aja, itu nggak ada apa-apa masalahnya kan. Atau betulkah mereka itu bertingkah? Nggak tahulah. Pokoknya sandiwara, yang mana sandiwara yang mana, nggak tahulah yang mana tuh. Kan jadi ini semua this is the emerging reality of the 5.0. No one really know what the truth is, but everyone thinks that they know the truth. Semua orang tidak mempunyai kebenaran yang total. Tetapi banyak orang, semua orang kadang-kadang memikir mereka lah tahu apa itu yang benar itu. Maka itu yang kita hadapi sekarang. So how do Nusantara scholars and educational institutions face this challenge? Bagaimana membicarakan tentang transformasi organisasi, transformasi masa ke masa depan, bagaimana kita menghadapi realitas ini dengan tantangan-tantangan ini dalam bahasa Malaysia, cabaran-cabaran ini. Ya, slide yang seterusnya. Maka ini beberapa hal yang saya pikir kita perlu angkat untuk membantu membangunkan sesuatu transformasi organisasi dalam institusi pendidikan kita ya. Pertama, we must understand the power. Kita perlu memahami kuasa. Kedua, kita perlu regain power. Kita perlu mengambil, reclaim kuasa itu. So power is with those who own spiritual way and goodness certification, and who control definitions and institutions of ethics, standards, ratings, rankings, and indexes. Kuasa ada di dalam mereka yang mengontrol teknologi spiritual, mengontrol sertifikasi apa itu baik dan apa itu buruk. Kuasa ada di dalam tangan mereka yang mendefinisikan atau institusi yang mendefinisikan ethics, standar-standar, ratings, ranking,
baikkah kamu, burukkah kamu, baikkah universitas kamu, burukkah universitas kamu, baikkah ekonomi kamu, burukkah ekonomi kamu, indeks kamu di mana, kamu sebagai sekolah-sekolah ni bagaimana kualitasnya. Mereka itu yang menentukan. Jadi kuasa itu di dalam tangan mereka. Ya. Justru kita harus memahami itu dulu, bahwa kuasa di dalam tangan mereka yang memberi sertifikasi tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Justru kita mau langkah ke depan mengambil alih kuasa tersebut. Ya, next slide please. Ini indahnya dunia kita ini dikuasai dengan sertifikasi. Jadi kita lihat di penjuru kiri di atas itu ya, Standard & Poor, Fitch, Moody's, AA+, AA-, A-, BB+, BBB+. Ada institusi di sana yang mengontrol baik buruk standar sesebuah negara. Apabila dia menaikkan taraf tahapan standard ratings of a country, dia meletakkan saja, menurunkan saja, maka gementarlah, tergugatlah menteri-menteri keuangan kita, pemerintah kita, ya mungkin pemerintah di Indonesia, tapi pemerintah di negara-negara yang lainnya. Bagaimana nih? Karena ada divestment, ya, uang dikeluarkan, ya, investasi dikeluarkan, malahan oposisi politisi mempolitikkan hal ini, ya jatuhkan pemerintah sekarang. No confidence vote kerana Standard & Poor atau Fitch dan Moody's sudah kasih penarafan standar yang buruk kepada negara tersebut atau pemerintah tersebut, maka kita jatuhkan, gulingkan, tenggelamkan. Jadi siapa yang pegang kuasa itu? Mereka yang pegang kuasa, karena kita percaya dengan standar mereka sekarang ini. Kita percaya dengan sertifikasi mereka sekarang ini. Kita contoh lagi ke tengah sedikit. Yang ke tengah. Top 25 university. Ini kan apa namanya, ranking ini, setiap kali keluar ranking universitas itu kan, maka kita pun berebut-rebutlah akan rektor-rektornya, wakil-wakil rektornya, chancellornya, vice chancellornya, apa semua ni. Bukan semua, ada yang pejuang kita, ada yang pembela kita tu. Itu pun berbicara, kita ini naik berapa tangga, ya? Naik 5 tangga kah, 50 tangga kah? Oh, kita perlu kita berbangga kah? Kita top 100 university, harus kita berbangga kah? Atau bagaimana kah? Oh, kita turun berapa? Harus kita menyesal kah? Apa salah kita? Kita buat audisi, audit diri, muhasabah diri lagi gitu kan. Jadi naik turunnya maruah kita itu ditentukan oleh mereka ini. Kadang-kadang mereka ini tidak sampai 100 orang pun, 5 orang, 10 orang sudah menentukan naik turunnya ranking university, kan. Tetapi they control the universities right now. They control the perception of whether you're a good university or not. Mahasiswa akan lihat, ini universitas bagus tidak. Dan dia tidak lagi melihat ranking di mana, dia lihat ranking di dunia ini. Kerana kita juga percaya dengan ranking di dunia ini. Salahnya siapa tu? Kerana mereka mempunyai spiritual technology di mana mereka sudah mengontrolkan kuasa memberi penarafan, kuasa memberi sertifikasi. Kita percaya sama mereka ini. Okay. Kita turun bawah lagi, kita lihat ada apa lagi di bawah itu. Terrorist Watch, ini Terrorist Watch ini adalah satu watch yang diberikan oleh sebuah negara yang besar di sana, gitu, kepada negara-negara yang dipikirkan bermasalah atau kota-kota bermasalah. Saya pernah ada satu grant besar dari Swedia itu kan, teman saya kan, kita mau bawa grant itu ke Jakarta. Kebetulan Jakarta ada kasus kemarin, masih ingat kan, di sebuah mall di Jakarta itu. Justru teman-teman saya di Swedia itu takut mau ke Jakarta karena ada terrorist watch di Jakarta sudah meningkat gara-gara itu. Maka terpaksalah kita cari ke kota yang lain, kemudian kita kata Jogja itu lebih aman katanya kan. Padahal saya ke Jakarta sudah banyak kali, tidak ada masalah pun. Malah kemarin yang berlaku kasus di Jakarta itu, tukang satenya tetap menjual sate aja lagi itu, senang-senang menjual sate, tidak ada apa-apa itu. Kan apa masalahnya gitu kan. But they decide whether people see your country as good or bad, as peaceful or not peaceful, as terrorist or not terrorist. They tell you whether you're good or bad.
They tell you whether you're terrorist or not, you're radical or not, you're whatever. Dan kita percaya pada mereka. Kita pun peranglah terorisme, radikalisme, sebagainya. Kita lawan sama. Kita berjuangkan bendera dan panji-panji mereka. Kita pegang juga panji-panji mereka. Karena kita percaya dengan mereka ini. Adakah kita dekolonisasi lagi? Itu pertanyaan kita harus bikin. Kita turun lagi ke mana-mana bawah lagi. Label-label yang ini ya. Label-label ini ISO. Okay, ISO. International Standard Organization. Ini satu proses sertifikasi yang bisa dikatakan mensertifikasikan hampir semua proses pekerjaan, daripada lantainya sehingga pembuat bangunannya, dengan proses sertifikasi lingkungannya, dengan termasuk saya juga meneliti tentang hal ini, CSR, Corporate Social Responsibility, ISO 26000, 26,000 ya kan, social responsibility itu. Jadi luar biasa. Mereka mensertifikasi semua aspek pekerjaan ya kan. This is what we are talking about, the 5IR, the Fifth Industrial Revolution. Mereka menciptakan sesuatu software, bukan berbentuk software dalam coding, tetapi software dalam penceritaan, pendefinisian apa itu bad or good. Kemudian kita menerima pakai, kita juga menilai sahabat-sahabat kita, organisasi kita menggunakan software ini, spiritual way ini, ethical way ini, right? Kita ke hujung sana itu 3 kata. Jadi saya bilang ini those who control standards of wrong and right, of good and bad, control the world. Mereka yang kontrol standar baik buruk, salah dan benar. Mereka lah yang mengontrol dunia. Dan di ujung sana itu kita ada Universal Declaration of Human Rights. Kita besarkan. Kalau kita lihat Universal Declaration of Human Rights kan, marriage and family itu human rights yang dideklarasikan itu termasuklah LGBTQA kan. Ada Q sekarang. LGBTQ. Kenapa kita perlu menerima norma-norma mereka? Kenapa kita bisa menerima bahwa itu hak azazi yang mereka tentukan, kita terima? Because they have control of the institution at not just national but the international level. Malahan dikatakan universal, kesejagatan itu, sejagat. Copyright sebagai another human rights. Kalau copyright lah jadi pegangannya kan. Bahasa Arab itu tulisan 1 2 3 4 5 6 7 itu panggil alphabet numerical, maksudnya itu berbasis bahasa Arab. Kalau mereka mau charge kita ya kan guna copyright bertriliun ya kan, harus setiap negara bayar, bukan rupiah ya, billion dollars you have to pay to Arabs because they have the copyright to the invention of 1 2 3 4 5 6 including 0, right? Haruskah kita ikut sini? Yang seterusnya, mungkin slide seterusnya. Ini yang di hujung atas sana itu kita lihat ini 6 abjad yang menjadi Tuhan baru para akademisi Scopus. Kita ini rukun Islam yang ke-7 ya. Ke-6 ya. Percayalah kepada Scopus. Keyakinan kepada Scopus kan. Itu rukun Islam ke-6 itu kan. Bukan ke-6 itu. What are we talking about? Can we go Transparency International? Nah, Transparency International itu pula ya, itu mendefinisikan sama ada negara kita ini korupsi atau tidak. Tahukah kita bahwa banyak salah sebuah tetangga di negara Asia Tenggara, saya tidak perlu bicara siapa itu, sangat transparan, sangat bagus. Tetapi mereka itu banyak melakukan dealing dengan koruptor di luar negara mereka. Jadi mereka itu menjual alat-alat peperangan itu kan, weapons itu di luar sana. Jadi kelihatan negara mereka itu bersih
kan. Malahan banyak investor-investor daripada negara-negara kita lah, Indonesia, Malaysia, pergi ke sana untuk meletakkan uang sana kan, karena bersih gitu negara mereka itu kan. Dan transparansi internasional juga tingkatnya tinggi. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa korupsi berlaku di luar sana. Malahan kalau kita ada koruptor, kita ke negara tersebut, kita tidak bisa pulangkannya kerana kita ada ekstradisi itu tidak bisa gitu kan. Tetapi dia tetap transparan negaranya kerana transparansi internasional memberinya penerapan standard yang tinggi. Maka semua orang percaya gitu, termasuk kadang-kadang negara kita sendiri percaya kan itu yang sedih itu kan. Okay, this is 5IR. Next please. I think they've discussed this one. Justru saya kata kalau dulu the hardware ialah mechanization, physical, material, electrical. Software is digitization, coding, and network system. Spiritualware is the spiritual coding, values, moral, ethical code, new community standards, certifications, institutions, the mission, the power is here. Kuasa terletak di sini, di spiritualware-nya, spiritual technological system. Di situlah kuasa baru yang muncul, yang memasuki dunia kita sekarang ini. Maka kita harus banyak minum kopi tok. Bongkarkan kebiasaan lama, katanya Iwan Fals kan. Bongkarkan kebiasaan lama gitu. Iwan Fals bilang gitu kan. Okay, next. Terima kasih Raji. Justru Industrial Revolution 5.0, selepas kita memahami kuasa, we understand where the power is, we regain the power is, we must establish our own ethical compass. Kita perlu ada kompas kita sendiri, kompas etika kita sendiri. Jangan kita menjalani hidup ini saja, ya, mentransformasi organisasi kita mengikut kompas orang lain. Kita harus munculkan kompas etika kita sendiri, kan? Dan kita langkah keempat, bersatu, berpadu, memberi pemberdayaan kepada kompas kita ini. So the 3 questions asked, 3 pertanyaan saja. What is the direction of your action? Apakah hala tuju, di manakah haluan? Ya. Tindakan kita, kemana kita menuju sekarang ini? Organisasi kita menuju ke mana? Institusi universiti kita menuju ke mana kita ini? Ada kita menuju kepada apa yang mereka mahukan atau apa yang kita butuhkan? Apa yang kita sasarkan sebagai yang penting dalam hidup kita, masyarakat kita, negara kita, untuk pentingnya Nusantara kita. Kedua, do you have a compass to get there? Ada kita mempunyai kompas kita, kompas untuk sampai ke sasaran kita, kepada destinasi kita. Kalau ada, whose and what compass are you using? Kompas siapa yang kita pakai ini? Apa kompas yang kita pakai ini? Tidak salah kita memakai kompas yang dicipta orang lain. Tetapi kompas itu haruslah beretika. Kita ambil yang jernih, kita buang yang keruh. Tetapi kalau semuanya keruh, semuanya adalah peninggalan kolonisasi, semuanya adalah hasil kapitalisme, maka kompas kita juga kapitalistik, imperialistik, colonialized kompas. Right? Ini yang membimbang, mengkhawatirkan kita ini. Ya. The next slide, please. Ini kan saya tidak bicara tentang Scopus tadi kan. Ya, Scopus, apa yang berlaku dengan Scopus sekarang ini ya? Berlakunya hampir total hegemony. Maksudnya banyak atau hampir semua ya bicara dosen-dosen kita ini jump ship, tinggalkan bahtera Nusantara kita, masuk ke jurnal-jurnal ni yang kita mau ini, Scopus lah, Q1 lah, Q2 lah, apa segala gila-gila ini kan. Tetapi ini permainan mereka kan. Akhirnya apa jadi dengan jurnal kita? Apa jadi dengan buku-buku kita? Tidak dinilai sepenting dahulunya. Uang kita masuk ke jurnal-jurnal ini. Berjuta-juta itu. Bisa sampai 10 juta. Bisa sampai 20 juta. Untuk memasukkan artikel yang kita usahakan sendiri untuk kita publikasikan. Kita bayar dia uang lagi. Mereka memiliki hegemony of knowledge. Hegemony ilmu, ya. Kekuasaan, dominasi ilmu, hegemony of knowledge institution, institusi ilmu, mereka juga menguasai. Kenapa kita ini nggak bisa ada Nusantara Scopus?
Nusantara ISI, EEC itu kan. Kita ramai. Indonesia hampir 270-280 orang, 80 juta orang kan. Malaysia ada sekitar 30 juta orang. Itu sudah 300 juta. Kita ada lagi adik bungsu kita Brunei, itu ada teman-teman kita yang lain. Kenapa kita tidak sama-sama bersatu gitu, memunculkan Scopus kita sini berbasis kan kompas etika Nusantara sendiri yang tentang kualitas kita, bagaimana bahasa kita sendiri itu. Kenapa tidak? Argumen saya ialah semakin mendominasi armada barat, semakinlah tenggelam bahtera Nusantara. Nah, justru saya ingin mengusulkan, menyarankan ya, kita sama-sama membina Nusantara Scholars Index. Untuk scholarly publication, yang sama-sama kita sama-sama sahabat-sahabat saudara se-Nusantara kita bergabung untuk membangun indeks kita yang direcognize oleh Indonesia, Malaysia, Brunei dan teman-teman. Kita bermula dengan kita dulu, kemudian kita berkembang. Ya, itu usulan saya lah. Next please. Nah, saya bicara tentang ruang-ruang yang di mana didominasi oleh mereka ini. Tetapi ada ruang yang mana kita sudah sukses. Apa ruangnya? Saya beri 2 contoh ya, mungkin 3 sini. Satu ialah dalam Islamic finance. Islamic finance ya, malahan contohnya di Malaysia ya. Malaysia sekitar 60 ke 70% populasinya, warganya adalah Muslim. Tetapi majoritas nasabah ya, customer nasabah yang membeli, yang menjadi nasabah Islamic financial product ialah non-Muslim. Maksudnya non-Muslim percaya kepada produk-produk yang berbasis Islam. Maksudnya Islam sukses. Right. Kita lihat pula Global Muslim Travel Index ya. Nombor 1 di dunia adalah Indonesia dan Malaysia. Kerana indeksnya berbasiskan Islam, berbasiskan standard-standard yang memang kita ketahui, yang kita tahu, kita menguasai. Kalau kita menguasai standard-standard ini, kita membangunkan standard-standard ini, kita bisa berjaya, kita bisa sukses. Islamic finance, kita sudah jadi rujukan dunia sekarang ini. Saya ingat lagi ada tahun lalu ya, London mau menjadikan konsultansinya di Malaysia, mengambil Bank Islam di Malaysia sebagai konsultan mereka. Dan London is the center of financial transactions of the world, right? Tetapi mereka mencari kita untuk untuk memberi penasihatan kepada mereka tentang strategi pembangunan halal ini. Halal sertifikasi. China mau mengambil halal sertifikasi Malaysia, letak di China, kerana mereka lihat bahawa kalaulah halal itu datangnya dari Malaysia, nah negara-negara banyak bisa percaya. Orang tidak percaya halal China, mereka percaya halal Malaysia. Nah, ini adalah satu sukses ya. Kalau Indonesia bisa menang Global Muslim Travel Index nomor 1 di dunia kan, maksudnya kita bisa menang. Tapi we got to win in our own field based on our own index ya. Next please, Rajit. Okey. Maka ini yang saya bilangkan. Saya kata MR itu saya lah, Muhammad Ribani itu. None of us is stronger and smarter than all of us. Tidak ada seorang dari kita pun yang lebih pintar, yang lebih kuat daripada kita semua. Saya kata even Superman has joined the Justice League. Superman itu yang tidak bisa dikalahkan. Dia juga bergabung dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka kita jangan bersendirian. Kita harus bergabung, kita harus bersatu. Kan, perampok penjajah Belanda, British sudah berjaya memecah, menceraikan kita di Nusantara hingga kita lupa bahwa kita satu. Right? Maka kita jangan dikolonisasikan lagi. Kita harus bergabung. Kita harus menghilangkan kolonisasi. Kita bawa Nusantara harus bergabung, bersatu kembali, mengangkat standard-standard kita sendiri, mengangkat kompas kita sendiri, menjayakan diri kita dalam 5IR. Maka ini ada slide 2 yang terakhir saya. Maka rahsia sukses organisasi Nusantara era 5.0, 5 Industrial Revolution and masa depan ialah 2. Satu, sistem teknologi spiritual ethical. Kedua, perpaduan social organizational.
Dan saya akan beri contohnya kan. Contohnya, sistem teknologi spiritual ethical, maksudnya itu teknologi yang baru yang kita harus kuasai sebelum mereka terus menjajahi kita. Kedua, kita bersatu untuk menguasai teknologi ini. Jadi beri contoh sekarang ini. Tadi yang ada halal tadi sebagai satu contoh. Next slide please. Contohnya, ini contoh ada sayuran, ada ayam-ayam, ada rumah. Sayur-sayurannya. Saya bagi contoh ini, sistem teknologi halalan thayyiban bersertifikasi. Sekarang ini ayam juga begitu ya, ayam halalan thayyiban. Kita lihat ayam, kita sering bicara tentang ayam yang halal, bukan ayam yang thayyib ya. Halal itu maksudnya sembelihnya bagaimana gitu lah, baca bismillah dan sebagainya. Tapi thayyib itu tidak digabungkan. Saya kata, kalaulah kita makan kertas itu halal, bisa makan kertas, nggak ada haramnya kertas kan. Tetapi tidak thayyib. Maka bagaimanakah kita bisa bangunkan sertifikasi halalan thayyiban? Karena kalau kita angkat sesuatu produk itu sebagai halalan thayyiban, bukan saja Muslim akan membelinya, bukan saja Muslim mempercayainya, tetapi non-Muslim juga percaya tentang produk halalan thayyiban. Karena thayyiban itu baik. Ayam tadi bukannya disembelih saja dengan cara religius, dengan ajaran agama, tetapi pemeliharaan ayam itu tidak dikurung, ya, seperti ayam kampung, bisa bebas, tidak disuntik dengan hormon-hormonnya itu. Cara pemeliharaannya diberi kasih sayang, diberi kebebasan, ya, cara kita proses itu bersih. Itu maksudnya thayyib, baik. Halalan thayyiban dalam Quran tidak pernah dipisahkan. Tetapi manusia ini di masyarakat Nusantara, baik di Indonesia, baik di Malaysia, kita pisahkan thayyib daripada halal. Kita fokus yang pada halal saja. Thayyib kita lupa. Tetapi dalam Quran disebut halal thayyib, halal thayyiban. Tidak pernah dipisahkan. Kita yang pisahkan. Kita hilang powernya itu. Kita membawa rahmat Allah, rahmatul alamin kan, kepada orang-orang yang lain. Agama Islam, kebaikan Islam bukan untuk orang Muslim saja, tetapi untuk semua orang. Jadi kita fikirkan bagaimana kita membuat halalan thayyiban sertifikasi untuk daging ayam, untuk sayur-sayuran. Bagaimana kita bisa bangunkan gedung-gedung halalan thayyiban, bukan saja yang utuh, tetapi thayyib cara pembangunannya, penjagaan buruhnya, pekerjanya itu baik. Ya, tidak mendiskriminasi siapa. Kita keluarkan sertifikasi kita sendiri. Kita ada teknologi halalan thayyiban. So this is 5IR. Where spiritual way will become more important than the material way. Expect sisi spiritual, ethical menjadi lebih penting. Kita keluarkan sertifikasi kita sendiri, sertifikasi halalan thayyiban, sayurnya lah, ayamnya lah, gedung-gedungnya, rumahnya, sehingga orang kata kalau ada halalan thayyiban beli yang tu, kalau nggak ada jangan, pilih yang lain, harganya juga beda, tapi kalau halalan thayyiban itu bagus itu. Seperti juga produk financial syariah compliant itu, yang patuh syariah yang dibilang dalam financial products, itu bagus karena beretika dan sebagainya. Dan di sinilah letaknya sukses kita. Sukses kita adalah di samudra spiritual. Dan sukses Nusantara adalah dalam samudra spiritual. Air spiritual. Di situlah letaknya. Tetapi organisasi komunitas Nusantara, kita harus bergabung. Kalau kita saja sertifikasi tidak ada kekuatannya. Tapi kalau kita bergabung ramai-ramai, nah, kalau kamu mau masuk ke dunia kami, berinvestasi di dunia kami, undang kami mau halalan thayyiban. Undang-undang kami, kamu masuk gelanggang kami, kamu ikut cara kami. Nah, itu caranya. Jangan kita ubah undang-undang kita untuk silakan kolonisasi kami kan lagi. Kita tidak mau itu. Kita mau masuk agamanya, ini Nusantara. This is Nusantara way. Nusantara is halalan thayyiban. Jangan main-main dengan Nusantara. Ini kekuatan kami. And in that is where Nusantara akan bangkit kembali. Ya, next please. Jadi ini slide yang terakhir, 5 strategi to regain power, 5 strategi untuk mengembalikan kuasa kita, klaimkan kuasa kita dan mengubah Nusantara ya. Pertama sekali, pertanyaannya, what higher calling ethical mission are you serving? Apakah misi etika yang kita
memberi jasa, berkontribusi. What are you for? Apakah misi kita, misi profesional kita ini? Ya, kedua, do you have clarity of values, ethical principles? Kita mempunyai nilai-nilai yang etika. Sudah kita jelas tidak? Kalau kita belum jelas, kita jelaskan. Organisasi kita perlu ada misi etika dan juga norma-norma, values yang beretika juga. Ketiga, do you have strong relationship, strong community? Kita mempunyai keakraban, silaturahmi yang kuat tidak? Kita mempunyai komunitas yang padu dan kuat atau tidak? Berapa besarkah komunitas kita? Ini hal yang ketiga. Keempat, are you part of a change movement? Kalau kita tidak ada nih, kalau bukanlah kita nih juara sesuatu organisasi, tetapi adakah kita nih bagian daripada satu pergerakan untuk membawa kebaikan kepada Nusantara ini? If you're not, you must be part of it. Kalau kita tidak menyertai, melibatkan diri kita dalam perubahan yang membawa kebangkitan Nusantara ini, kebangkitan kebaikan Nusantara ini, maka kita sama-samalah memasuki perubahan ini, memasuki movement gerakan ini. Ya. Kelima, how are you developing your plans and your community, your organization based on these ethical principles and values? Apakah plan kita, perencanaan kita, ya? Apakah pembangunan, pengembangan komunitas dan organisasi kita? Dan terakhir sekali, how do you measure and improve success? Bagaimana kita mengukur dan kita membaiki sukses kita mencapai ethical mission ini, ya. Jadi ini yang kita pikirkan tentang strategi transformasi organisasi, transformasi Nusantara ke arah masa depan yang lebih cerah, lebih dibanggakan oleh anak-anak kita, warga, saudara-saudara senusantara kita, ya. Jadi akhir kata saya mengajak saudara-saudari semua, bapak-bapak, ibu semua bergabung dengan memberi nama kepada satu inisiatif baru, yaitu Nusantara Futures Research Initiative, di mana kita bersama-sama bergabung untuk memikirkan bagaimana bidang-bidang tertentu kita mahu memperkasakan lagi dengan 5.0, Industrial Revolution 5.0, memikirkan sertifikasi bagaimana, standar yang bagaimana, organisasi yang bagaimana. Kita ada di Sempris ini, kita ada Nusantara Melia Archipelago Research, dan kita mau membangunkan Nusantara Futures Research Initiative dalam bidang-bidang tertentu, termasuklah dan lebih penting di bidang pendidikan, bagaimanakah kita mengubah bidang pendidikan tidak lagi dikolonisasi dengan Scopus dan sebagainya, tetapi dengan sertifikasi kita sendiri, dengan ISI kita sendiri dan sebagainya. Saya mengajak saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu semua, ya, sama-sama bergabung, ya, yaitu email saya itu dan inisiatif ini. Dan sekianlah untuk slide saya, presentasi saya ini. Kita ada satu YouTube Nusantara Wakaf Ilmu, di mana kita mengajak teman-teman untuk mewakafkan ilmu, wakafkan ilmu sesama sahabat-sahabat Nusantara. Bisa layari YouTube-nya situ. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, ya.